Selamat datang Neobankers ke video pelatihan terkait dengan penerapan Business Continuity Plan atau BCP. Dalam video ini, Neobankers akan diinformasikan terkait dengan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, definisi, prinsip, dan hal-hal lainnya terkait dengan BCP. Situasi darurat atau bencana alam seringkali tidak bisa dihindari. Jika hal ini terjadi, apakah operasional dan layanan bank masih bisa dijalankan? Tentu saja. Hal ini sudah menjadi komitmen BNC untuk memberikan perlindungan untuk karyawan serta menjaga keberlangsungan operasional dan layanan ke nasabah. Kondisi tak terduga ini sudah diantisipasi melalui Business Continuity Plan atau yang selanjutnya akan kita sebut BCP. BCP dibuat untuk membantu BNC dalam menghadapi kondisi yang mengakibatkan terhentinya layanan dan keberlangsungan operasional akibat faktor di luar kendali, seperti bencana alam, kebakaran, perbuatan manusia, ledakan, dan sebagainya. Sehingga bank dapat meminimalkan atau mencegah gangguan yang terjadi terhadap aktivitas bisnis dan layanan nasabah. Penyusunan pedoman BCP mengacu dan berlandaskan pada peraturan dan surat edaran OJK yang bertujuan agar bank menyiapkan tata kelola untuk mengatasi kondisi saat bencana guna meminimalkan risiko. 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. 4. SEOJK nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. BCP berfungsi sebatas perencanaan penanganan bencana untuk proses bisnis kritikal yang ada pada bank dan tergolong penanggulangan bencana. BCP digunakan pada kondisi tertentu ketika operasional perusahaan terganggu atau adanya hambatan yang mengakibatkan operasional terhenti. Oleh karena itu, ruang lingkup dari prosedur BCP adalah proses bisnis kritikal sebagaimana hasil yang didapatkan dari hasil pelaksanaan Business Impact Analysis atau BIA. Proses bisnis kritikal kantor pusat secara detail dapat mengacu kepada dokumen Business Impact Analysis atau BIA. Sebelum membahas materi BCP lebih lanjut, ada beberapa terminologi yang harus diketahui. Pertama, Business Continuity Plan atau BCP adalah perencanaan kerangka kerja untuk menjamin proses bisnis dan layanan ke nasabah tetap berjalan normal selama masa bencana atau masa darurat. Kedua, Alternate Site, yaitu tempat kerja alternatif saat terjadi bencana. Ketiga, Call Tree, jejaring komunikasi ketika keadaan darurat terjadi. Keempat, Critical Vendor, berisi daftar rekanan untuk mendukung jalannya bisnis dan layanan bank agar proses pemulihan dapat segera dilakukan. Kelima, situasi bencana atau disaster adalah situasi yang tidak diinginkan dalam situasi krisis agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap reputasi bank. Keenam, sumber daya kritikal meliputi personil, infrastruktur, fasilitas, serta elemen-elemen lain yang diperlukan. Bank Neo membagi BCP dalam dua kelompok untuk kelompok pusat dan kelompok cabang. Dalam penyusunan BCP, BNC menerapkan 7 prinsip berikut. 1. Layanan terhadap pelanggan tetap harus dilakukan meski dalam kondisi layanan sementara. 2. Layanan sementara dilakukan sesuai dengan prosedur manual Business Continuity Plan atau BCP. Ketiga, layanan sementara dalam tahap Business Continuity Plan atau BCP harus tetap dilakukan dengan tetap menjaga keputusan pelanggan, prinsip, kehati-hatian, dan reputasi. Keempat,
Proses manual tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan risiko. Proses manual wajib didokumentasikan secara lengkap dan segera dipindahkan ke proses otomatis setelah kondisi normal kembali. Kelima, alternate site untuk layanan sementara kantor pusat dan cabang minimal harus cukup untuk menampung sumber daya kritikal yang diperlukan. Keenam, alternate site yang digunakan harus tetap mempertimbangkan kelayakan, efisiensi, dan reputasi perusahaan. Ketujuh, terkait dengan layanan sementara untuk proses pick up, maka kantor yang ditunjuk sebagai alternatif harus bersedia menjadi titik kumpul pick up sementara. Penyusunan BCP mencakup penanganan dan pemulihan terhadap sumber daya kritikal, yaitu sumber daya manusia, peralatan TI dan peralatan utama, bangunan atau lokasi, komunikasi dan vital record. Struktur BCP di kantor pusat dan kantor cabang sudah ditetapkan pihak Bank Newcomers. Tim BCP kantor cabang wajib melaporkan sesegera mungkin jika terjadi bencana. Apabila jaringan komunikasi tidak dapat dilakukan, maka tim BCP kantor cabang harus mencari alternatif media lain yang memungkinkan agar laporan dapat diterima oleh kantor pusat. Strategi apapun yang diterapkan harus dapat menjamin ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan informasi bank. Proses BCP mengutamakan keselamatan sumber daya manusia dengan melakukan pengamanan kepentingan dan kewajiban BNC, serta mencegah atau mengurangi risiko terhadap meluasnya bencana dan kelemahan aset yang dimiliki. BNC mengalokasikan ruang kerja alternatif yang memadai, memiliki sarana komunikasi minimal telepon, dan siap digunakan setiap saat ketika terjadi keadaan darurat. Tahap pemulihan Business Continuity Plan Bank Newcomers dimulai dari pre-crisis, during crisis, kemudian post-recovery. Mari kita bahas satu persatu. Pada tahap pre-crisis, kita akan melakukan preparedness. Preparedness mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mempersiapkan dan mengurangi dampak buruk dari bencana dengan membuat perencanaan strategi pemulihan bisnis atau BCP. Jika terjadi kondisi tak terduga seperti bencana atau situasi krisis, kita akan melakukan emergency response, resumption, dan recovery. Emergency response merupakan tindakan mengelola krisis atau kejadian yang sifatnya mengganggu operasional layanan dan atau memperburuk reputasi bank. Resumption merupakan pengembalian proses pemulihan operasi bisnis yang sebelumnya telah berhenti akibat bencana dan merupakan pengembalian fungsi dari proses bisnis kritikal. Proses recovery adalah proses yang berfokus pada pemulihan aset yang terkena dampak bencana dengan melakukan pengoperasian sumber daya atau lokasi alternatif setelah bencana dapat teratasi. Strategi ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan BNC seperti semula serta meminimalkan recovery time. Restoration atau back to normal restoration adalah transisi ke lokasi utama atau operasi normal. Meninjau upaya restorasi dengan semua pihak serta menentukan durasi biaya dan upaya restorasi, kemudian mengambil tindakan restorasi yang sesuai. Setelah melakukan proses restorasi dan normalisasi, lalu memperbarui dan meninjau Business Continuity Management atau BCM. Untuk melaksanakan rencana pemulihan tersebut, dibutuhkan jejaring komunikasi yang menghubungkan orang atau unit dengan satu tingkat di bawahnya dan seterusnya, yang biasa disebut call tree. Call tree akan diuji secara berkala untuk memastikan kelancaran arus komunikasi dan menjamin validitas daftar kontak dan alamat personal yang up to date. Selama proses call tree berlangsung, maka anggota harus mencatat setiap orang yang tidak dapat terjangkau, sehingga dapat disampaikan pada tim darurat agar dapat ditindaklanjuti. Untuk memastikannya, orang terakhir dalam daftar call tree harus memberikan informasi penerimaan panggilan terakhir kepada karyawan yang bertugas. Selain BCP, BNC menetapkan aturan untuk mengatasi kondisi saat bencana, yang disebut dengan Emergency Response Plan, ERP, atau rencana tanggap darurat untuk menyelamatkan karyawan dan atau aset organisasi saat terjadi kejadian tak terduga selama kegiatan operasional. BNC telah menetapkan struktur ERP, baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor cabang.
Berikut struktur tim ERP kantor pusat. Dan berikut struktur tim ERP kantor cabang. Pelatihan ERP dilakukan minimal 1 tahun sekali. Rencana pelatihan akan dikoordinasikan dengan unit manajemen risiko dan disampaikan kepada manajemen untuk mendapat persetujuan. Program pelatihan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan budaya keselamatan, melatih kesiapan tim emergency dan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana, memberikan pemahaman dan pengalaman kepada emergency response team dan karyawan dalam penanganan bencana, bahan evaluasi untuk program dan rencana penanganan kondisi darurat. Inilah materi singkat mengenai Business Continuity Plan sebagai strategi bisnis dalam hadapi krisis. Pemahaman karyawan terhadap BCP sangat penting untuk memastikan BNC dapat tetap menjaga pelayanan terhadap nasabah di saat situasi krisis atau bencana. Pelajari dan pahami hal-hal yang harus dilakukan jika kejadian tak terduga sewaktu-waktu terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.